Sintayong itu kan baru, istilahnya baru sekali ya melakukan pemusatan latihan segala macam. Kemudian ada pandemi ini yang bikin segala hal menjadi tidak semulus rencana awal. Ya kita nggak tahu lah. Makanya saya kan tadi Tio katakan ini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Cuman ada apa namanya? Ada gap di mana sih? Ada missing link di mana sih antara kenapa Sintayong ngomong seperti itu sementara PSSI meresponnya seperti ini? Apakah memang ini menjadi apa namanya emang menjadi ciri dari PSSI yang sekarang bahwa selalu mencoba apa namanya mengcounter setiap berita negatif yang diterima. Halo guys, kembali di Ngobrol Bola bareng T10. Kali ini gue akan membahas sebuah hal atau topik yang sangat menarik di kesempatan kali ini. Berkaca pada sebuah hal yang sedang hotnya. Liverpool 30 tahun nggak pernah juara, tapi dia punya konsep yang cukup bagus, mendatangkan pelatih bagus, kemudian pembinaan yang cukup bagus, sabar, dan akhirnya juara. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh Federasi Sepak Bola kita, PSSI. Bukannya berantem, bukannya nggak milih pelatih, bukannya kisruh, ribut. Gimana mau latihan? Nah, itu yang mau kita angkat. Kenapa PSSI berantem dengan Sintayong? Kenapa banyak tangan-tangan ikut campur sehingga membuat kisruh? Nah, kali ini Ngobrol Bola bareng Tio akan mengangkat tema PSSI versus Sintayong. Ada apa? Nah, kali ini gue bersama dengan 3 expert di bidang sepak bola yang sudah malang melintang, mukanya sudah ada di layar televisi dimanapun dari dulu ya. Yang pertama adalah Bung Wesley Utagalung. Bung Wesley, apa kabar Bung Wesley? Waduh. Kabar baik, Kakak. Senang banget ya, 30 tahun menanti akhirnya juara juga. Biasa aja ya, biasa aja. Yang kedua Kang Jalu. Kang Jalu ini juga sama nih. Sama-sama habis juara senang ya, langsung pesta di Bandung sepertinya. Enggak, biasa aja, sama kayak Bang Wes. Karena udah pernah lihat Liverpool juara sebelumnya. Kan yang fans tahun 90 gua nonton. Oh, 90 ya. Oh, lama ya. Yeah. Oke. Nah, yang ketiga adalah asisten Kenny Douglas Jalu. Saya belum lahir itu ya, maaf ya, saya belum lahir. Makanya, saya kan Highlander. Oh ya. Oke, yang ketiga adalah yang selalu memberikan gelar kepada tim-tim Liga Inggris. Ini fansnya dari Chelsea, Bung Ma'ruf El Rumi. Apa kabar Bung Ma'ruf? Baik Bung Tio, ya senang bisa membantu tim-tim yang butuh gelar untuk mendapatkan gelar. Ini kenapa ngomong Liga Inggris ya? Kenapa kita ngomong Liga Inggris? Ya, tapi pakai baju warna biru ya? Ini warna biru. Iya, kemeja biru. Oh ya, oke. Kita bahas. Kenapa tadi gue buka dengan sebuah ilustrasi bahwa Liverpool juara? Karena ini ada hubungannya. Jurgen Klopp datang dengan Liverpool. Ini keseriusan dari Liverpool, The Reds membawa pelatih bagus, kemudian mencanangkan juara dan berhasil dalam waktu 3 tahun. Nah, ini PSSI. PSSI mendatangkan pelatih bagus, Sintayong. Tapi belum latihan udah ribut. Dan ributnya dengan Dirtek. Banyak juga orang-orang yang tidak berkepentingan ikut bicara. Nah, Bang Wes, ini ada apa dengan PSSI dan Sintayong? Kalau mau dibilang ada apa, gue mencoba melihat dari sisi yang lain ya, bahwa kondisi ini ternyata pandemi ini kita tidak siap. Kemudian pertanyaan gue kepada semua orang adalah di mana letak posisi sepak bola dalam kehidupan kita. Itu penting supaya kita tahu menempatkannya, kita tahu cara meracik strateginya, kita tahu cara mengolahnya. Kondisi kan membuat kita gagap. Lagi-lagi kita gagap. Kalau saya mengatakan bahwa kita dapat pelatih bagus, Sintayong, oke. Tapi kan apakah cocok dengan karakter kita? Dia belum melihat liga kita, belum ada satu pertandingan pun yang dia pimpin untuk mengatakan bahwa dia berhasil atau tidak berhasil. Nah, lagi-lagi kita ini gagap dengan situasi permasalahan ini, dan kemudian ketika ada skenario yang membuat 1-2 kerusuhan itu bertambah bumbu-bumbunya, makanya kemudian membluap lah itu. Meskipun saya mengatakan dan saya kritik bahwa situs federasi bukan situs yang mencari traffic untuk menyampaikan pembantahan berita, karena dua-duanya ada bekerja
di lahan yang sama-sama bekerja under PSSI. Nggak bisa satu menyerang satu di situ. Kita deh, Kang Jalu, Ma'ruf gitu, pernah nggak membaca situs FIFA panjang lebar gitu, atau situs UEFA? Lebih kepada data, fakta, informasi secukupnya. Kalau mau panjang lebar di media massa membacanya. Nah itu mungkin kalau menurut saya kita gagap, dan situasi ini menurut saya juga harus dijelaskan di mana letak posisi sepak bola kita supaya kita tahu detail kerjasama dan deal awal dengan Sintayong itu harus dipahami, karena ujung-ujungnya akan menunjuk lagi kita menunjuk Sintayong untuk apa nih? Oke. Demi harkat diri bangsa, Bang. Kalau ada di situs web resmi PSSI ada tulisan itu. Ada kalimat demi harkat diri dan harga diri bangsa. Oke. Coba Kang Jalu sekalian apa? Menurut Kang Jalu apa dulu? Kita nih prolog dulu nih, awal-awalnya seperti apa? Ya enggak, kalau seperti kata Bang Wes, kalau benar mungkin masalah gagap ini kan istilahnya apa ya namanya? Sintayong itu kan istilahnya baru sekali ya melakukan pemusatan latihan segala macam. Kemudian ada pandemi ini yang bikin segala hal menjadi tidak semulus rencana awal. Ya, ya kita nggak tahu lah. Makanya saya kan tadi Tio katakan ini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Cuman ada apa namanya? Ada gap di mana sih? Ada missing link di mana sih antara kenapa Sintayong ngomong seperti itu sementara PSSI meresponnya seperti ini? Apakah memang ini menjadi apa namanya? Emang menjadi ciri dari PSSI yang sekarang bahwa selalu mencoba mengcounter setiap berita negatif yang diterima, itu satu. Yang kedua, mungkin Sintayong ini ya karena baru itu juga belum mengenal budaya Asia Tenggara atau khususnya budaya Indonesia. Mungkin ketika dia melatih timnas Korea, dia berpendapat seperti apapun kepada media tidak ada masalah. Ya mungkin memang ya kebebasan seperti itulah yang terjadi di Korea Selatan, tapi di Indonesia dengan budaya yang berbeda justru efeknya bisa lain, dan ini mungkin yang ya apa namanya ya tidak ada yang salah yang benar atau yang salah, tidak ada yang benar atau siapa yang salah, tapi ya ini ada kegagapan tadi kata Bang Wes, sama ada apa ya missing link tadi lah, dan udah missing link terus ditambah kalau kata ilmu komunikasi noise yang ada di sekelilingnya ini membuat situasi yang harusnya mudah dipecahkan jadi semakin runyam. Oke, kalau menurut Bung Ma'ruf, apakah setuju dengan Bung Wes dan juga Kang Jalu, ataukah punya pendapat lain mengenai ini? Kalau saya secara umum mungkin tidak terlalu banyak berbeda dengan Kang Jalu, kemudian dengan Bung Wes ya. Tapi yang memang menjadi catatan adalah kemudian reaksi yang tidak diduga oleh Sintayong ketika dia berusaha untuk menyampaikan apa adanya, dan itu memang untuk konsumsi lokal sebenarnya untuk di Korea Selatan, tapi ternyata berita itu sampai ke Indonesia dan kemudian dikutip oleh media Indonesia, itu memang akan menjadi sedikit berbeda. Tetapi kalau kemudian reaksi yang diberikan juga kemudian juga keluar lewat media massa juga, kemudian rilis, menurut saya itu juga agak berlebihan. Reaksi yang paling bijak menurut saya adalah federasi melakukan kontak secara internal dengan Sintayong, kemudian menyampaikan apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi masalahnya. Baru setelah itu keluarlah statement dengan lebih bijak. Misalnya bahwa kita sudah melakukan klarifikasi, sudah komunikasi, Sintayong mengatakan begini. Jadi menurut saya itu akan lebih bijak untuk kemudian tidak membuat isu ini menjadi kemana-mana. Apalagi kemudian salah satu objek atau subjek yang dikritik oleh Sintayong tiba-tiba sudah menjadi direktur timnas, yang awalnya itu berada di bawah dari Sintayong, tapi tiba-tiba sekarang berada di atas Sintayong dan kemudian memberikan statement, klarifikasi, ya menurut saya itu memang menjadi agak rumit semuanya, ditambah tiba-tiba mungkin tanpa sepengetahuan Sintayong, tiba-tiba sudah ada badan timnas, dan menurut saya itu juga akan menjadi kinerja yang bisa menjadi tumpang tindih juga. Jadi menurut saya adalah tidak terlalu elok ketika persoalan yang sebenarnya bisa persoalan komunikasi yang harusnya bisa diredam sejak awal, kemudian seperti dibuka saling serang di media, dan menurut saya apapun itu bukan langkah yang bijak dari sisi federasi. Ya, atau bisa saya simpulkan bahwa ini sebetulnya dapur PSSI ya. Dapur PSSI yang dibuka di sosial media dan kemudian diolah atau dipelintir oleh oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan situasi ini. Dan ini menjadi... Sebentar Bung Tio, motong. Yes. Mungkin bukan melintir ya. Ya karena tadi bahwa dalam bahwa ada pesan yang harus disampaikan,
Ya itu tadi karena banyaknya noise, ada apa ya, jadi pesan angle pesannya yang dimaksud Sintayong seperti apa, jadi tidak didapat PSSI dan Potong-potong reaksinya ya. jadi potong-potong, jadi tidak dalam satu hal yang utuh gitu diterima. Yang ini, yang ikan ini yang memang asymmetric information inilah yang kadang-kadang membuat jangan hubungan antara dua manusia aja sering bermasalah ketika ada asymmetric information. Betul. Iya, dan gini Bung Tio, bahwa ini sepertinya justru memunculkan, kalau kita akan lihat efek jangka panjangnya adalah, ini sepertinya nanti siapapun yang mengkritik federasi, baik itu internal ataupun eksternal, dia tiba-tiba akan diserang secara bersama-sama. Itu kekhawatiran terbesar saya. Apa yang disampaikan oleh Sintayong sebenarnya kan otokritik. Kritik bagaimana kemudian seorang asisten pelatih tiba-tiba pulang. Dan kemudian dia menguatkan ada masalah-masalah yang dia rasakan dari sisi federasi dan itu mungkin mengganggu kinerja dia. Tapi ketika kemudian ada serangan yang begitu besar, maka kan itu kan ini memunculkan kekhawatiran. Jangan-jangan nanti semua orang yang mencoba untuk mengkritik federasi, itu nanti akan diperlakukan hal yang sama. Itu kan agak mengkhawatirkan. Nanti jangan-jangan nanti federasi menjadi anti kritik. Oke, kita sekarang mulai dari apa dikatakan oleh Bung Ma'ruf. Apakah kita setuju bahwa seorang pelatih profesional kemudian ada melakukan sebuah tugas tapi ternyata di tengah jalan menemukan sesuatu ketidakharmonisan atau satu hal yang mengganjal. Kemudian dia mengkritik. Apakah salah? Menurut saya tidak. Sesuai kalau itu demi sebuah kebaikan ya. Dan itu dilakukan oleh Sintayong. Tapi ternyata dia mendapatkan sebuah arus besar melawannya. Iya. Nah, Bung Wes, kalau saya setuju bahwa Sintayong benar dalam hal ini. Bung Wes seperti apa? Saya mencoba melihat dari situasi yang berkembang dan kemudian dari angle yang sedikit berbeda. Pertama, kalau Sintayong sudah mengatakan begitu di media massa Korea, itu udah puncaknya, berarti ini akumulasi kekesalan yang udah nggak tahan lagi sebenarnya. Nah, kekesalan ini apa yang kita nggak tahu? Saya nggak tahu. Ini udah mencapai titik ke-7 nih. 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Kenapa yang sampai membuat dia nggak tahan? Menurut saya, yang saya baca juga, Sintayong bukan orang yang tahan ngomong. Dia suka juga ngoceh di media massa gitu ya. Tapi untuk head to head dengan federasi, menurut saya itu blunder. Tapi kenapa blunder? Ya mungkin udah nggak tahan. Pasti ada puncak kekesalannya, pasti ada itu harus dibuka untuk menyelesaikan itu, dan itu internal, jangan bawa ke muka umum. Janganlah media massa dikasih bumbu kemudian langsung disiram sama orang-orang yang mencari kepentingan. Itu Sintayong menurut saya itu udah kebablasan, tapi mungkin kenapa dia kebablasan itu yang perlu diselesaikan internal, please. Jangan bawa media massa, jangan bawa, selesaikan gentleman lah. Dari kontrak kan kita nggak ikut-ikutan publik media massa. Yang selesaikan juga di antara kalian, baru kemudian kalau ada kesepakatan lagi ya sudah, gentleman masing-masing menjaga diri. Kedepannya Pak juga masih harus kerja, harus menjaga kredibilitas dia. Federasi juga kita bulan doang. Berkali-kali saya katakan, apapun yang dilakukan oleh federasi, programnya sebagus apapun, diaksesikan ke publik, orang nggak tahu programnya bagus. Yang kedua, kalau timnas seniornya nggak berprestasi, semua itu hilang. Selalu federasi itu adalah musuh masyarakat, milik kita bersama. Rezimnya, orangnya lu nggak boleh nggak suka. Tapi itu kan milik kita, sama kayak negara. Lu nggak suka Indonesia, atau lu nggak suka presidennya, lu nggak menterinya, terus lu makil-makil, ya gimana lah kita lu tidur makan di Indonesia. Jadi tempatkan posisinya sepak bola. Kemudian kita tahu sepak bola adalah federasi ada PT Liga yang mulai liga. Jangan semuanya dihantam federasi. Yang mulai itu bukan federasi, PT Liga. Tapi tadi kita nggak bisa menempatkan dengan porsinya. Ujung-ujungnya netizen maha benar, dengan media juga butuh daya tarik untuk memberitakan, begitu slip, salah ngomong, atau ada celah dikit, masuk barang tuh. Ya, dan memang salahnya Sintayong harusnya dia
protesnya langsung ke federasi melalui sebuah forum yang Surat internal. atau nggak surat resmi lah ya. Ya, betul. Karena itu tentunya akan lebih bagus, lebih elok, dan mungkin itu tidak akan tercium media. Kalau seperti ini jadinya tadi, melebar. Tio. Orang menyalahkan Sintayong bahwa katanya dia, ini mungkin karena counternya dia tidak bisa mengangkat 3 tim nasional. Alasan saja. Akhirnya begitu. Padahal jadi melebar. Kita nggak tahu, Tio. Ya. Kita nggak tahu apakah dia sudah ngirim surat atau enggak. Kebenaran itu hanya milik mereka, bahkan federasi dan Sintayong. Jangan dihadapkan kemudian dibelokin esensi permasalahannya jadi person to person. Enggak, ini person federasi, 2 orang itu. Jadi jangan kemudian muncul head to head dengan sosok yang lain. Dan esensi permasalahan sebenarnya orang lupa. Itu yang saya khawatirkan. Ini kembali saya bilang, ini cuma masalah komunikasi. Mungkin gini, kita tahu lah ketika Februari atau kapan ya, Sintayong itu kan udah punya program dan diamini oleh PSSI kan, ketika misal Januari akhir ke Thailand, terus ke Inggris dan Jerman bersama Garuda Select, kemudian 1 bulan di Uzbekistan ya, di jelang Piala Asia U19. Nah, itu kan sebenarnya udah dibeberkan semua. Dan mungkin tadi ya, makanya kan saya tidak bisa menyalahkan PSSI sendiri menyanggupi itu ketika kondisi belum pandemik. Kan pandemik ini kan mempengaruhi banyak sendi-sendi sosial, terutama terkaitan sama cash flow organisasi. Bisa jadi karena pandemi ini cash flow organisasi PSSI tidak sehat sehingga tidak bisa memenuhi janji mereka terhadap Sintayong untuk memberangkatkan pasukan Garuda Muda TC di Korea Selatan. Nah, kayaknya ini sih sebenarnya PSSI tidak menjelaskan alasannya mengapa mungkin ini, kalau kita bicara dua-duanya salah ya, bukan dua-duanya benar. Bicara dua-duanya salah. Sintayong salah berbicara kepada media bla 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 segala macam. Tapi PSSI juga salah tidak menjelaskan apa sih alasan mengapa Indonesia tidak TC ke Korea Selatan. Ya kalau misalnya PSSI nggak punya uang ya ngomong aja, bilang ini kondisi nggak punya uang, jangan cuma ditahan-tahan tapi tidak diungkapkan. Ya kan orang siapa yang bisa menebak kan, kalau tidak ada komunikasi yang baik ya susah. Ini Kang, soal budget tadi, soal uang tadi, kan jadi bias kan ketika Kemenpora mengatakan semua itu akan dibantu dimanapun pelatnas. Jadi bias lagi kan. Ya, setelah presiden juga muncul, presiden juga bilang bahwa ingin menjadi tuan rumah yang bagus, tim nasional 19 harus tampil bagus kan. Akhirnya Kemenpora juga tampil mengatakan demikian. Nah, tadi saya mencermati Bung Ma'ruf tadi ngomong bahwa ini ada satu badan yang baru pernah terjadi selama saya hidup ya di Indonesia, Satgas Timnas. Ini apa gunanya gitu loh dalam sepak bola kita? Kalau mafia bola oke, tapi kalau Timnas apa Satgas Timnas? Teman-teman bisa menjelaskan kepada saya, tolong. Saya tidak mengerti gunanya Satgas Timnas. Iya, coba Bung Ma'ruf dulu lah. Bung Ma'ruf, apa gunanya? Ya, apa gunanya? Reaksi saya itu menunjukkan bahwa ya saya juga bingung apa gunanya kan? Untuk menjelaskan apa definisinya dan apa gunanya. Kan Satgas itu sebenarnya dibentuk insidental kan, hanya untuk bisa Satgas yang anti mafia bola, ketika mafia bola aja beres itu berarti ini beres. Kalau Satgas Timnas ini mau sampai kapan gitu kan? Emang harus kalau Satgas itu ada waktu kedaluarsanya lah. Gitu. Ya bingung gua juga sih. Coba tadi yang mengungkapkan Bung Ma'ruf, coba Bung Ma'ruf tanggung jawab. Apa guna Satgas Timnas? Mungkin kalau dulu ada namanya Badan Timnas ya. Kalau Badan Timnas ada. Ya. Itu zaman itu dipimpin oleh lupa saya siapa? Andi Darussalam dan Imam Arif ya. Ya, itu juga pernah namanya Badan Timnas Nasional. Mungkin sejenis itu karena kalau kita lihat statement dari Ketua Satgas, dia mengatakan bahwa dia bertanggung jawab pada Timnas dari mulai 19 sampai kemudian di senior atau 21 sampai senior. Jadi kalau kita lihat mungkin tugas dia adalah lebih ke memantau, kemudian memberikan evaluasi, termasuk juga memberikan saran kepada pelatih timnas di level usia. Mungkin itu yang mendapat penekanan tugas kalau saya baca di beberapa media. Karena memang itu juga belum diungkap secara detail. Betul, tapi gini, apa fungsinya direktur teknik berarti?
Bukankah kalau direktur teknik itulah yang bertanggung jawab seluruh konsep pengelolaan tim nasional dari kelompok umur sampai timnas senior? Misal direktur teknik itu kan ya mungkin ketika sebelumnya Bang Om Danur menciptakan Villanesia, menciptakan filosofi begini loh sepak terjang sepak bola Indonesia ke depan. Ya ini harusnya yang tadi yang Bung Ma'ruf bilang, memang kalau jika yang itu fungsinya Satgas Timnas, apa fungsinya direktur teknik? Karena memang harusnya kalau direktur teknik itu termasuk juga mengurusi hal-hal yang demikian. Jangan hanya fokus di timnas U19-nya aja karena gara-gara ada Egy di situ, ada Dawitan, atau jangan timnas seniornya doang gitu ya. Makanya menurut saya sih jadi bias fungsinya ketika ada direktur teknik, ada juga Satgas Timnas itu sih. Nah, ini kalau udah begini kan semuanya jadi runyam ya, karena kalau tadi kita angkat awalnya adalah perseteruan PSSI menghadapi Sintayong, akhirnya kan melebar nih. Nah, ini yang kita bicarakan ini seperti halnya di sosial media, melebar dan meluas pembicaraannya, sedangkan PSSI-nya belum preskon, Sintayong juga belum preskon, dan belum ada kejelasan kapan mereka bertemu. Pertanyaan berikutnya adalah, perlukah kita pelatih tim nasional asing? Kalau kita melihat kultur federasi kita masih belum bisa dikritik, belum terbuka, atau lebih bagus kita punya dirtek asing saja, pelatihnya pelatih lokal. Menurut teman-teman seperti apa? Daripada ribut-ribut seperti ini. Itu Bung Wes itu cocok gitu. Ya Bang Wes dulu lah ya, yang sesuai umur dulu jawabnya ya. Yang paling muda dulu ya. Oke. Jadi tadi kembali sebentar soal satuan tugas Satgas tadi. Satgas itu masih mau jawab Satgas. Oke. Akan berhubungan karena Satgas itu kalau diinggriskan kan kerennya ini force ya. Task force identik dengan militer di Amerika, dan tugasnya untuk menyelesaikan satu kayak menyelamatkan atau memukul lawan di titik tertentu, itu gunanya Satgas awal-awal. Lalu apakah yang digunakan penggunaan istilah Satgas di PSSI tepat apa enggak? Saya bilang begitu. Karena kalau mau membantu tim nasional ya bentuk badan tim nasional, nggak usah malu, pakai aja nama yang berbau sport, jangan berbau militer. Militer, kepolisian. Karena hati-hati memakai istilah ketika orang sudah mulai pintar dengan segala itu. Gitu. Nah, kembali kalau kita punya badan nasional, gitu ya, yang sekarang namanya Satgas, dia akan memberikan guidance cetak biru. Ini loh yang kita butuhkan adalah mungkin direktur tekniknya orang asing atau pelatihnya orang asing. Dia akan membentuk itu, memberikan masukan kepada federasi. Itulah gunanya badan tim nasional. Luas cakupannya, tidak hanya ngurusin tim nasional senior, tapi print cetak biru persepak bola Indonesia dalam periode yang mereka kerjakan 5 tahun ke depan kita harus begini. Nah, periode pengurus berikutnya juga yang dilanjutkan yang mana. Jadi jangan bikin blueprint di sini, sana nanti green print, nanti sana orange print, nanti di sana black print, suka-suka setiap kali ganti lagi. Ini kan bahaya, nggak ada keterlanjutan. Sekali lagi pertanyaan saya, di mana letak posisi sepak bola dalam kehidupan kita sebagai bangsa? Saya ngutip ucapan beberapa pelatih, katanya gini, pelatih asing yang ngomong aja, didengar ribut. Pelatih nasional ngomong tentang lapangan, nggak ada yang peduli. Pelatih nasional ngomong soal standar kebugaran para pemain kita di liga, nggak ada yang peduli. Itu pelatih asing ngomong gitu, ributlah semua. Ini bangsa yang lebih mendengar orang asing ngomong dibandingkan orang sendiri. Nah, itu yang harus kita cermati. BTN, apapun namanya, Badan Tim Nasional, itu yang mereka harus bikin blueprint-nya. Bukan begitu, Kang Jalu, Pak D. Ma'ruf? Ya, Bu Ma'ruf? Kalau soal apakah pelatih asing atau kemudian pelatih lokal, saya pikir saya tidak ada berada dalam posisi bahwa dikotomi antara asing dan lokal. Siapa yang lebih baik, kemudian siapa yang lebih berkualitas. Toh kita sudah pernah merasakan sama-sama. Pelatih lokal kita sudah pernah menggunakan di level timnas, pelatih asing juga pernah menggunakan. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian ketika nanti siapapun pelatih yang diangkat, maka berilah waktu, kemudian berilah kepercayaan, berilah kesempatan kepada pelatih itu untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh sepak bola kita,
sumber kekuatan, sumber dana, didukung dengan sumber dana untuk kemudian bagaimana membuat timnas ini menjadi lebih baik. Pelatih asing pun kalau kemudian sekualitas siapapun, kalau kemudian tidak didukung dengan sumber daya, sumber dana, dan kadang masih dilepas kepalanya tapi dipegang ekornya, terus siapa yang bisa memberikan garansi bahwa kemudian timnas dia mendapatkan kebebasan dan kemudian tidak didukung dengan sumber dana. Bagaimana banyak pelatih yang meminta supaya fasilitas kita memadai, kemudian melakukan TC melawan tim yang levelnya hampir sama, kualitasnya hampir sama, tapi sulit untuk terpenuhi. Bagaimana mungkin kemudian pelatih bisa mengukur kekuatan timnya secara baik? Mau itu lokal pun, mau pelatih asing pun, mau pelatih dari planet lain pun, kalau kemudian semuanya terbatas, ya tetap akan susah. Jadi saya tidak dalam perspektif atau tidak dalam dikotomi antara pelatih asing atau lokal kualitas. Yang penting dia punya kualitas, dia punya kualifikasi dan memiliki CV yang bagus ya diambil. Tetapi setelah itu, setelah ada kerjasama, maka yang paling penting adalah dukung dengan sumber daya yang ada, sumber dana yang ada, kemudian beri kebebasan dia untuk berekspresi. Tio, kita berkali-kali loh yuk mendengar bagaimana misalnya pelatih menginginkan pemain A, tapi klubnya tidak melepas karena dia dibutuhkan. Pelatih ingin melakukan lawan tim yang punya postur, punya karakter dengan lawan yang akan dihadapi. Tapi tiba-tiba lawannya ujung-ujungnya itu lagi, itu lagi. Kalaupun pemain di luar ASEAN misalnya, ya paling kepulauan Maria Tuania atau siapa manapun lah gitu. Ya terus bagaimana pelatih bisa mengukur kualitas dari pemainnya, kualitas dari timnya, bagaimana dia bisa mengukur strategi timnya. Kalau lagi-lagi lawannya yang lawan secara teori di atas sudah di bawah Indonesia. Jadi saya lebih cenderung untuk bagaimana kemudian ada fasilitas yang memadai, dukungan yang memadai, dana yang memadai untuk mendukung semua program dari pelatih timnas. Entah itu asing, entah itu lokal. Oke, ini banyak yang gosip yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau di PSSI itu siapa yang berkuasa yang membawa pelatih. Tapi kalau yang di dalam PSSI sudah keluar, maka pelatihnya juga tidak mau lagi. Nah, apakah teman-teman melihat ini juga salah satu hal yang terjadi selain terjadi miskomunikasi? Ini ada dua hal yang dicampur adukan ya, terjadi di masalah yang ada saat ini. Kang Jalu. Ya kalau saya melihat gini ya, jangan gini kembali ke soal pemilihan dan juga kaitannya sama yang tadi Tio tanyakan. Gini, jangan sampai pemilihan pelatih itu hanya untuk seperti kayak hanya jual kecap ya, hanya jual janji manis supaya melihatnya segala halnya akan indah nih di era yang sekarang atau di era di bawah ini, tapi kemudian ujung-ujung cuma di awal. Jangan sekedar ngelihat pelatih yang dari track recordnya doang yang ya punya rekor mentereng lah. Toh selama ini kalau kita bisa lihat ya, yang taruh yang pelatih, misalnya contoh pelatih asing aja, pelatih asing yang sukses Anatoli Polosin kan sebenarnya secara nama tidak terlalu tenar pada saat itu, bahkan dia meraih gelar dan bahkan dia tahu gitu apa yang dibutuhkan tim Indonesia satu, yaitu mereka lemah sama fisik, ya udah dihajar fisik terus. Ada pemain yang sangat manja pun ya buat dia ya dicoret aja. Tapi kan ya sebenarnya ada ya, kita lihat dua kesuksesan di SEA Games itu kan ada yang pelatih lokal satu, Bang Sinyo sama Anatoli Polosin. Jadi menurut saya ya benar kata Maruf, tidak ada yang tidak ada dikotomi antara pelatih asing dan pelatih lokal selama itu didukung, dan saat proses pemilihannya pun pikirannya jernih memang untuk prestasi, bukan untuk sekadar jual kecap. Itu sih menurut saya. Oke, kita sekarang kembali ke awal ya teman-teman. Kita salahkan PSSI, kita salahkan Sintayong. Reorganisasi. Baik, ini menurut saya gini, Pak Jokowi saja Presiden tidak mudah mendapatkan seorang jubir. Bang Fajrul kesulitan, disikat kiri kanan ketika salah bicara. Nah, kali ini PSSI harus punya jubir kah untuk bisa satu pintu, satu suara, sehingga tidak banyak suara-suara yang saya akan pecat Sintayong, padahal dia bukan pihak yang memecat, sehingga ini menimbulkan banyak masalah. Bang Wes, apakah PSSI butuh satu jubir sehingga selain ketua umum, hanya dia yang bisa menjadi juru bicara PSSI sehingga tidak banyak suara-suara yang ngawur keluar dari suara mewakili PSSI? Suaranya Bang Wes. Ya. Saya perlu, karena belajar dari beberapa pengalaman kita, kritikan kita, bahwa kadang-kadang ESCO demi mencari perhatian publik, demi duduk di panggung, rapat
yang seharusnya rahasia malah ngoceh gitu ya. Dan itu bukan tanpa rahasia, masing-masing esko itu kadang-kadang saling sikut-sikutan untuk siapa dulu menyampaikan ke publik, dan mereka punya media-media yang sudah mangap nunggu bocoran dari WhatsApp. Karena esko-nya kan dari tim, harusnya kan nggak boleh dari tim, harusnya esko-nya itu kan netral. Harusnya kita menempatkan posisi dari posisi apa, sepak bola kita di mana. Jadi sebenarnya selain ketum, memang sudah harus disepakati, misalkan selain keempat saja boleh ngomong nih, wah ketum kah yang kalau diundang wawancara media nanti siapa saja. Jadi mungkin ada 5 yang boleh, dan 5 itu harus sepakat dalam ngomongnya, dan di bawah kepala pimpinan, di bawahnya adalah sekjenan, entah itu sekjennya, entah itu orang medianya. Jadi nggak semua orang boleh ngomong, hasil rapat itu nggak bisa semua menyampaikan pemahamannya dan kemudian ditelan mentah-mentah atau digiring lagi, jadi salah. Saya bilang PSSI kan federasi yang paling populer di Indonesia ini, pengurusnya kadang lebih populer daripada pemainnya, karena pengurusnya lebih banyak pemberitaan, karena pemberitaan kita adalah masalah bukan prestasi. Jadi masalah itu diolah-olah terus. Kalau seandainya prestasi kita, mungkin pengurus nggak terdengar, kita ngomongnya main sepak bola, ngomong pelatih, karena mereka yang menghasilkan yang bertanding yang ingat. Jadi saya sepakat harusnya sudah ada misalkan 5 juru bicara, selain ketum mungkin waketum, sekjen atau orang media yang dipercaya, dan satu strategi, satu kebijakan di rapat-rapat itu. Jangan masing-masing gaya berbeda. Dengan Ma'ruf punya istilah yang bisa kita pakai untuk mengatakan bahwa terjadi kebimbangan, kesamar-samaran kebijakan di dalam federasi kita. Ya, Bu Ma'ruf mungkin punya hal tambahan, mungkin selain tadi kan kita bicara komunikasi yang hilang ya, reorganisasi apa yang perlu dicermati lagi oleh PSSI tentang miskomunikasi yang sering terjadi saat ini? Mungkin hal yang sejujurnya gini ya, sejak kemudian tim-tim dan termasuk federasi ketika awal-awal bagaimana mereka membuat namanya media media komunikasi ya, itu kan sebenarnya sudah agak dibatasi. Saya misalnya secara personal saya agak susah untuk bisa menembus pemain untuk kemudian bisa meminta mereka untuk wawancara, kecuali Bung Tio, kemudian Bung satu lagi itu dengan begitu mudah mendapatkan pemain untuk wawancara. Kok gitu? Karena itu lebih pendekatan personal ya. Saya agak susah mendapatkan itu. Bahkan ketika saya lewat media officer-nya pun itu sepertinya menemukan jalan buntu. Itu memang untuk wartawan itu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, sebenarnya memang tip orang-orang di federasi kan sebenarnya mereka sangat suka ngomong ya, sangat suka untuk bicara, speak up. Cuman kalau melihat kapasitas mereka, saya pikir mereka itu mungkin punya kapasitas untuk lebih mengerem mana yang memang bisa dikeluarkan kepada publik, mana yang kemudian bisa di-keep oleh mereka. Tidak mengatakan 100%, tetapi mereka mengatakan 50% untuk memenuhi kebutuhan media. Nah, yang terjadi mungkin kadang ada beberapa yang masih sedikit out of control ketika mereka menyampaikan sesuatu atau bahkan lewat WA tapi kemudian bocor dan sebagainya. Saya pikir itu memang yang harus sedikit dibatasi. Ditambah lagi adalah fungsi dari media officer atau kemudian web dari federasi. Web dari federasi mungkin hanya mengutip poin-poin yang penting saja. Dan kemudian media officer juga mungkin lebih bisa membatasi pergerakan dari para pejabat untuk bagaimana mereka mengeluarkan statement. Oke, Kang Jalu. Satu, masukkan lagi. Ini soal website resmi PSSI. Jangan beritanya semuanya jangan ketua umum doang dong yang ngomong. Ya maksudnya ada, ya tadi kata Bang Wes, ini rata-rata jadi komentar ketua umum, malah jelas-jelas yang dibahas apa kek. Ya udah gitu. Jadi sekarang saya lupa hitungannya. Pokoknya ketika dari sekian ratus berita semenjak pergantian pucuk pimpinan, nah berita tentang ketua umum itu sangat banyak, dan menurut gue sih ya itu bukan website resmi PSSI lah, harusnya bisa tiru kayak website resmi FIGC seperti apa, FA seperti apa. Semua lebih ke fokus ke kompetisi, ke tim nasional, ke berita update pengembangan segala macam tanpa ada komentar dari chief FA ataupun ketua umum FIGC. Itu sih yang gue kritik. Oke.
Nah, ini masalah itu juga tentunya melihat bahwa PSSI kan ini belum lengkap ya kepengurusannya, tapi sudah diterpa isu seperti ini. Nah, ini apakah juga satu hal yang memang harus segera dibenahi oleh PSSI sekaligus membenahi hubungan dengan Sintayong, membenahi juga nih segera Pak Ketum melengkapi kepengurusan PSSI biar sah, biar penuh gitu. Saat ini kan belum lengkap. Bang Wes. Itu dia yang kita tunggu sebenarnya. Struktur kepengurusan masih ada kosong dan kemudian soal keharmonisan. Jadi ketika kita menaruh mengisi posisi-posisi yang tadi mereka sudah blueprint untuk mengerjakan sepak bola nasional, jangan ada lagi friksi-friksi. Kalau kita tangkap sekarang kan ada friksi yang menurut saya yang kita tangkap dari pemberitaan, dari isu-isu, ada friksi di dalam, udah nggak kompak lagi. Jadi manis di awal, pahit di tengah jalan, saya nggak tahu mencapai akhir apa enggak. Kirain manis di bibir memutar kata, Bang Wes. Mari kita nyanyi. Kayak lagu. Tapi kan itu juga PT LIB juga akhirnya kan sudah dirombak kan. Nah, kita berharap bahwa PT LIB juga saat ini menjadi operator liganya juga sudah mantap. Tinggal PSSI-nya yang belum lengkap. Iya. Izin ngomong. Ya. Kalau ini berjalan bareng dari awal, jadi masing-masing nggak potong-potong, nggak saling membenahi, nggak saling emosi. Dari awal jalan bareng. Bikin blueprint-nya bareng-bareng. Jangan tengah jalan ganti lagi. Menurut saya nggak ada blueprint-nya dalam mengelola sepak bola Indonesia saat ini karena lebih banyak kepentingan saat meledak-ledak dan seperti tadi Jalu katakan kita terlalu banyak membaca berita sosok tertentu dengan karakter teman-teman medianya udah jadi memang ya, mungkin butuh wartawan tapi udah jadi media yang layaknya kita mencari berita mengurus federasi. Mana blueprint-nya dulu dan orang-orangnya salah naruh orang ya salah strategi, salah menempatkan orang strategi dan jangan sampai ini federasi yes man harus berani bilang enggak begini Pak. Jangan Pak. Kalau enggak buat apa kita punya kredibilitas intelijensi itu mengatakan untuk penyaring orang enggak bagus Pak. Ya kalau enggak sesuai ya maaf Pak, saya enggak sejalan sama Bapak, saya mundur. Oke, harus ada ketegasan dari ketum dan juga harus jangan tebang pilih ya. Kalau tidak kompeten ya sikat, Anda tidak cocok, jadi Anda saya berhentikan. Tapi kalau bagus, Anda lanjut ikut saya. Harusnya seperti itu ya untuk kemajuan sepak bola kita. Dan teman-teman siap ya, kalaupun diajak ya, untuk masuk PSSI. Diajak kemana? Nasi goreng atau diajak ke OTW. Saya nggak siap. Saya katakan saya nggak siap. Saya baru target saya baru 2029. Ya lu mau jadi sekjen. Tuh, Tio suaranya Tio, suara lu nggak masuk. Suara lu nggak masuk. Hilang gitu kayak MU hilang di klasemen, kadang ada kadang enggak gitu. Ada ya? Ya ada. Ya. Nah, hilang lagi. Ya. Wah, ini bahaya nih kalau gini caranya nih. Kayaknya disadap. Serse kayaknya nih masuk nih. Serse. Kayaknya. Ada tukang bakso lewat nggak depan? Yuk. Nasi goreng. Aman ya, aman. Ada tukang bakso lewat nggak depan? Aman, nggak ada. Aman. Kirain Serse. Oke, nih. Oke ya. Pertanyaan gue adalah, pantaskah Sintayong dipertahankan, teman-teman? Gue bilang pantas. Harus pakai alasan ya? Iya dong. Oh iya. Nggak, menurut gue siapa tahu tiga-tiganya harus jawab duluan. Nggak, menurut gue pantas. Karena gini, jangan sampai belum dikasih kesempatan untuk unjuk gigi atau unjuk kebolehan udah langsung diputus tengah jalan. Terus kontrak, ini kan ada kontrak yang harus dihormati juga, entah dari pihak PSSI maupun dari Sintayong ya. Ya ketika kita sudah mengontrak
ya berikan dia ke berapa? 4 tahun total tapi 2 tahun dievaluasi ya. Seharusnya sehingga selesaikan dulu lah masa tugas dia, misal 1 tahun pertama dulu baru dievaluasi. Karena jika memang ketika ada gara-gara kasus ini kemudian dia dievaluasi dan kontraknya diputus, presiden Indonesia di mata dunia akan semakin jelek ya, karena bisa aja ya kita nggak tahu lah masalah duit apakah dibayar segala macam atau kompensasi segala macam. Sintayong dengan mudah lagi berbicara di media Korea, dan kalau soal media Korea ya media Korea pasti akan lebih dalam tanda petik didengar lah, suaranya akan lebih nyaring didengar oleh AFC maupun oleh FIFA. Media Korea itu setahu gue media yang sangat frontal loh, apa adanya loh, tidak pernah menutup-nutupi. Jadi apa yang mereka tulis itu yang terjadi. Bu Maruf? Berilah kesempatan lah, karena toh juga belum terlihat bagaimana kita bisa mengatakan dia layak tidak layak kalau kemudian kita bisa belum melihat apa yang dilakukan untuk timnas Indonesia. Jadi saya pikir diberikan waktu, kemudian kita lihat sejauh mana yang sudah dia berikan atau bisa dia berikan. Dan menurut saya paling penting itu nilai dari kinerjanya, bukan nilai dari omongannya terlebih dahulu. Jangan-jangan memang menurut saya lebih jadilah federasi, jadi para pengurus federasi itu seperti Esko itu seperti menjadi bapak. Jadi mungkin kegalauan dari Sintayong itu harus dijawab dengan bilang bahwa oke, kita komunikasi apa yang Anda butuhkan, kemudian apa yang Anda inginkan, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu program-program Anda. Sekarang mari kita luruskan bersama-sama. Setelah itu baru dibuat step by step. Jangan tiba-tiba belum ada komunikasi secara langsung, terus main ancam bahwa kalau nggak datang tanggal sekian dipecatlah. Kan situasinya negara kita kan sekarang, semua negara kan juga agak susah untuk traveling dan sebagainya. Bagaimana mungkin tiba-tiba ditodong harus datang, kemudian kalau nggak datang dipecat. Itu kan menurut saya kurang begitu mengayomi lah. Dan janganlah misalnya suara-suara minor seperti yang terjadi di akhir dari kerjasama antara Luis Mia dan federasi itu keluar kembali, itu makin menguatkan orang bahwa memang ada sesuatu yang tidak terlalu kondusif untuk pelatih-pelatih kita menangani timnas Indonesia, justru dari faktor di internal federasinya. Oke, Bang Wes? Kalau menurut gua sih harusnya ada pertanyaan apakah dipertahankan atau enggak. Kita ada kontrak, kita butuh sebuah orang yang bisa membangun sepak bola kita tadi, blueprint kerjasamanya. Kalau semua ini panas-panasan tanpa jelas, ya lagi kita nggak tahu mau mendudukkan sepak bola ini kemana. Menurut saya harusnya nggak pertanyaan lanjut apa nggak Sintayong. No. Selesaikan masalahnya internal itu, berikan buktinya bahwa pemilihan Sintayong itu bukan kayak kucing dalam karung. Kalau itu terjadi benar-benar menurut saya ini bermain agen. Gue dapat fee sekian, beli mahal, karena jangan lupa ya si Luis Mia tadi disebut Maruf, itu kita malu ya. Gajinya 2 bulan atau 3 bulan belum dibayar yang terakhir gitu. Nah kalau ini karena kasusnya misalkan uang, ya selesaikan, bicara baik-baik. Ya kalau misalkan Sintayong bilang itu main potong-potong aja 50%, nggak pakai ngomong ke kita, tapi ngomong dulu ke publik. Gue bilang enggak gimana, kan pasti itu bahasa verbalnya. Lo kan lu ngomong dulu ke publik bahwa gue setuju gaji gue dipotong, tapi gue nggak ngomong. Kalau itu yang terjadi, ini kan gue mengandai-andai nih kan, gue nggak tahu Sintayong ngomong apa, gue nggak tahu federasi ngomong apa. Kalau itu terjadi kan bahaya. Kayak itu nggak boleh ke publik, selesaikan dulu di dalam. Jadi menurut saya berikan kepercayaan kepada Sintayong. Kalau memang kalian federasi telah memilih dia, buktikan memang kalian memilih dia, bukan karena ada kepentingan di luar kepentingan sepak bola. Itu. Oke, pertanyaan kedua teman-teman. Kalaupun Sintayong dilanjutkan oleh PSSI, bagaimana dengan masalah versus Dirtek? Ini masalah yang sudah cukup mengganggu. Menurut teman-teman seperti apa? Apakah memang PSSI harus turun tangan cepat sehingga mendamaikan dua orang dengan cepat itu lebih baik daripada didiamkan, nanti ada dendam, tidak enak. Lebih baik kan seperti Sir Alex dengan Arsene Wenger didamaikan, ya kan, atau Jose Mourinho dengan Sir Alex didamaikan, itu enak banget rasanya. Iya, kalau menurut gua sih, ya itu udah wajib ya, udah hukumnya wajib lah. Ya karena gini, lebih baik berantem secara internal agar keluar satu suara, satu visi untuk demi sepak bola kita yang lebih baik lah. Berkata Bang Mas, menempatkan di mana? Kalau dia
mereka menempatkan sepak bola di atas kepentingan pribadi, harusnya ego masing-masing itu sudah bisa diredam. Fokusnya untuk sepak bola, untuk kemajuan sepak bola nasional. Ya oke lah, misalnya Indra Safri, Sintayong juga manusia, pasti akan melakukan kesalahan. Indra Safri melakukan kesalahan di mata Sintayong melakukan kesalahan. Ya udah, kumpul bareng, ribut secara internal, nggak usah publik sampai tahu, tapi ketika keluar mereka sudah dengan visi yang jernih untuk kemajuan sepak bola nasional. Itu sih. Bung Ma'ruf? Iya, saya pikir itu persoalan yang gampang lah. Tidak mungkin kalau dalam pelatih itu tidak ada intrik. Pasti mungkin juga ada persoalan, dan kuncinya menurut saya adalah komunikasi. Apa yang disampaikan Sintayong itu kan statusnya ketika Coach Indra itu masih menjadi asisten pelatih, bukan ketika menjadi direktur. Nah, sekarang kan situasi yang mungkin sekarang berubah, jadi secara struktur mungkin sedikit di atas dari Sintayong. Tapi kalau kemudian kita bicara bisa diselesaikan, harus bisa diselesaikan. Toh mereka akan kerja di sepak bola itu kan tidak luas skupnya. Pasti akan ketemu dengan orang-orang itu terus, mau sampai kapan begitu terus. Dan ini menurut saya bisa diambil oleh federasi bagaimana memang mengkomunikasikan, kemudian menyamakan persepsi lagi, termasuk juga bukan hanya antara Dirtek dengan Sintayong, tapi keberadaan Satgas juga harus dikomunikasikan. Jadi Satgas kemudian ketemu dengan Sintayong, ada direktur teknik, kemudian ada dari federasi. Di situ ketemu, ini mau kemana sebenarnya? Pembagian job description-nya mau seperti apa? Tugas dari Satgas seperti apa? Dirtek seperti apa? Kapasitas Sintayong seperti apa? Nah, disitulah ketemu. Keluarnya adalah sebuah program yang untuk 2021 taruhlah, untuk Piala Dunia. Nah, kalau itu harus dikomunikasikan, kalau kemudian nggak komunikasi, nanti yang terjadi adalah ini Dirtek jalan sendiri, Satgas jalan sendiri, Sintayong juga jalan sendiri, kemudian level di junior juga jalan sendiri, terus mau kemana timnas kita? Yang dibutuhkan adalah sekarang semua bahu-membahu bekerja sama, saling melengkapi seperti sebuah puzzle. Kalau misalnya kekurangan Sintayong di sini, maka itu dilengkapi oleh Dirtek. Kalau Dirtek kekurangan dari sisi power, kemudian bisa dikurangi dari sisi Satgas, bisa ditambah dari sisi Satgas. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi sebuah kekuatan, sehingga target Indonesia ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu bukan hanya menjadi penggembira, bukan hanya menjadi tuan rumah yang sukses dari sisi penyelenggaraan, tapi juga bisa sukses dari sisi prestasi. Menurut saya itu yang paling penting kuncinya. Ya, yang penting juga ingat ini dengan ada Satgas Timnas, ada Dirtek, ada posisi pelatih Timnas, itu adalah bagi-bagi tugas ya, bukan bagi-bagi kue. Ya, betul. Seharusnya dengan bagi-bagi tugas semuanya lebih bagus. Jadi tugasnya itu tugas yang berat itu dibagi-bagi untuk satu tujuan yang cukup bagus. Jangan malah rebutan atau berantem, malah hancur lebur nanti tim nasional kita. Jangan, cukup sudah ya, berantemnya sudah cukup. Bang Wes, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Nah, apakah cukup wajar seorang pelatih memegang 3 tingkatan tim nasional dengan target yang lumayan tinggi? Buat kita ya, buat dia tidak tinggi, tapi buat kita lumayan tinggi. Pertanyaan basicnya adalah bagi saya, apakah Sintayong mengenal sepak bola kita? Tidak. Kalau dia kenal, mungkin dia hati-hati dalam menerima pekerjaan ini. Apakah dia ambil 1 tim saja, apa 2 tim, ataukah seluruhnya dia borong, ataukah bilang saya Dirtek aja, saya bentuk sebuah blueprint buat sepak bola kalian. Saya akan bantu dengan pelatih-pelatih dari Korea sebagai asisten, nanti pelatih Indonesia sebagai pelatih kepala, tapi dalam program yang saya bikin. Kalau dia kenal, mungkin dia mulai melihat yang mana yang cocok buat dia. Bagi saya, dengan kondisi sepak bola kita, dia memegang 3 tim, ribet. Karena masing-masing yang pegang tim pengurus kita semua punya kepentingan-kepentingan dengan cara yang berbeda dan komunikasi yang berbeda. Apalagi tujuannya semua kan akan melihat 2021 ketika Mei nanti kita tuan rumah Piala Dunia. Ya. Nanti persoalan lagi tuh, ketika liga kita dimulai, mungkin bulan Oktober atau November, kapan endingnya, kapan berakhirnya. Sementara stadion-stadion yang akan dipakai Piala Dunia itu kan harus 5 bulan, 6 bulan off sebelum turnamen besar. Liga kita mau kapan selesainya? Pemain kita akan bisa. Jadi ini pasti membuat Sintayong juga mulai harus mendapatkan diri. Oke, saya nggak akan sanggup kalau ini semua di saya, harus berbagi. Dengan itu, siapa teman diskusinya? Dirtek. Dan menurut saya tadi kata Ma'ruf, ini cukup kecil.
jiwa besarnya ditunjukkan dengan cara bekerja sama. Semua orang bisa bermasalah. Sama dalam pekerjaan. Kita kan nggak bisa milih teman kerja kita nggak bisa memilih bos kita siapa. Tapi kita bisa memilih kita mau kerja sama siapa. Kita mau ke sisi, jadi menurut Bang Wes ini gesekan awal ini baru sekarang, gesekan halus ya. Nanti gesekan kasarnya masih banyak nanti ya, pas lagi menjelang Piala Dunia ya. Yes. Pasti, karena persiapan itu akan membuat kita gugup, gagap, dan mungkin jadinya akhirnya asal jangan saling menggigit ya nanti ya. Udah gugup, gagap, jangan saling menggigit, bahaya nanti. Itu karena semua orang stres dengan tekanan yang angga keluar dan pertanggungjawabannya, kemudian gitu-gitu aja ternyata nih gitu. Jangan lupa bantuan dari FIFA, bantuan dari negara, ini gede dan harus dipertanggungjawabkan dengan cara apa? Wajah bangsa kita loh yang dipertaruhkan tahun depan. Oke. Bu Maruf, ini 3 tim nasional. Wajar nggak menurut Anda kalau satu orang meskipun dia punya asisten banyak, dia punya wakil banyak, tapi apakah Villanesia juga cocok dengan apa yang dimiliki oleh konsep dari seorang pelatih asal Korea ini? Kalau pertama gini, kalau soal posisi 3 pelatih, tiga timnas, menurut saya ini saatnya memang untuk diluruskan kembali. Sebenarnya fokus timnas itu mau kemana? Kalau fokus timnasnya adalah ke Piala Dunia, maka Sintayong lebih difokuskan untuk misalnya ke Piala Dunia, kalau memang dia mau mengambil itu. Kemudian kalau fokusnya lebih ingin mendapatkan gelar di Piala AFF, maka lebih baik Sintayong difokuskan ke Piala AFF. Karena itu juga target yang belum pernah kita laksanakan. Siapa tahu keberuntungan Liverpool 30 tahun tertular ke timnas Indonesia di Piala AFF tahun depan kan. Jadi siapa tahu memungkinkan. Amin. Nah, ini menurut saya simple sebenarnya dari sisi pekerjaan. Kembali Satgas, kalaupun Satgas mau mendapatkan kemenangan itu, maka Satgas yang mulai mendistribusikan. Dia yang membuat blueprint, target terbesar untuk Sintayong apa sebenarnya? Kalau targetnya AFF, oke, Sintayong lebih fokus ke AFF. Senior, pantau seluruh kompetisi, kamu lihat bagaimana mereka berlatih, bagaimana mereka akan kualitas dari masing-masing pemain kita. Sementara bagaimana untuk Piala Dunia, kita punya Indra Safri yang sangat cocok untuk tim atau pemain yang di level-level junior. Dan Indra Safri punya harisma di sana. Mungkin bisa saja untuk Piala Dunia itu diserahkan kepada Indra Safri. Toh, jenjangnya dia yang mengikuti dan dia tahu betul bagaimana karakter para pemain muda kita. Jadi Satgas nanti yang kemudian membuat distribusi, fokusnya kemana? Disitulah nanti yang tugas-tugas itu dibikin. Tapi kembali saya sepakat dengan Bung Wes bahwa dilihat dulu blueprint kemana kita. Satgas sudah punya blueprint nggak mau dibawa kemana timnas kita ini ketika di 2021 itu sangat padat agenda. Ada U16 jangan lupa Tio, kemudian ada Piala Dunia, ada AFF, kemudian ada juga Olimpiade. Nah, kita mau kemana? Ada SEA Games ya. Nah, kita mau kemana? Target Sintayong itu mau kemana? Apakah di senior atau di junior? Kalau di senior, oke, fokus Anda ke senior. Kalau misalnya berhasil, maka target Anda adalah mendapatkan medali emas. Apa yang Anda inginkan? Sementara bagaimana untuk Piala Dunia U21? Menurut saya Indra Safri cukup lah untuk U21 karena dia tahu karakternya, dia juga paham dengan Villanesia. Jadi itu berbagi tugas dan yang membagi menurut saya sangat simpel itu adalah Satgas atau kemudian federasi. Saya sih seperti itu. Jalu? Iya, gini. Memang harus bahu-membahu sih masalah bagian. Kalau misalnya di luar yang saya lihat maksimal itu kan satu pelatih maksimal memegang 2 level timnas ya. Dalam artian level keduanya itu adalah timnas U23 yang tampil di Olimpiade. Biasanya itu ya itu yang pengecualian tuh cuma yang di sini nggak pernah sampai levelnya terlalu panjang dari senior sampai U19. Tapi yang menarik adalah bagaimana pentingnya bahu-membahu tadi, koordinasi tadi seperti katakan Ma'ruf dan juga Bang Wes. Gini ya, yang saya baru keingetan adalah pra-Piala Asia, pra-Piala Dunia itu kan lawan Thailand tuh Oktober. Nah, Liga juga mulainya Oktober. Sintayong milihnya dari mana? Nah, siapa yang mau dipilih Sintayong? Orang kompetisi baru mulai Oktober, sementara pra-Piala Oktober awal, sementara pertandingan lanjutan pra-Piala Asia dan Piala Dunia juga di Oktober awal. Apa karena nama cap-cip-cup kan nggak tahu juga, emang cuma dilihatin video ya itu. Makanya kenapa butuh yang tadi kembali soal pendamaian, karena Sintayong butuh masukan dari Indra Safri maupun Satgas Timnas. Sementara
udahlah yang terdekat kan memang Piala AFF. Mending di Piala AFF, di timnas senior menurut gua selesaikan dulu aja timnas senior. Itu sih berkata Maruf, yang junior berikan kesempatan kepada yang lain dengan tetap dalam pengawasan Sintayong tentunya. Ya, tapi kan kalau kemudian dirteknya Indra, kemudian diserahkan Indra, yang ngawasin siapa Ya, makanya kan posisinya udah makin runyam tadi dibilang. Ada Satgas, ada dirtek juga. Ya, ini makanya tadi kalau bisa dikatakan bahwa ini menjadi ujian bagi Ketua Umum ya. Ketua Umum harus lebih tegas, ini waktunya PSSI harus bisa mendinginkan situasi. Karena ini waktunya kita menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita bukan tuan rumah, mungkin ini tidak menjadi satu langkah besar ya. Ini langkah besar bagi Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini harus menjadi langkah yang tepat bagi Ketua Umum PSSI. Kalau enggak, ini akan menjadi satu langkah salah, bahaya untuk PSSI. Jangan-jangan nanti bisa ada ini lagi ada pelengseran, bahaya. Saya tidak mau ada itu lagi. Ada apa? Ada pergantian lagi KLB. Nah, itu KLB lagi saya nggak mau. Saya nggak mau. Pusing. Situasi yang sangat sulit selalu bisa menghasilkan orang yang hebat. Amin. Ya, ini akan menjadi ujian bagi Bapak Muhammad Iryawan. Apakah dia bisa menyelesaikan situasi setidaknya dalam 1,5 tahun pertama kepemimpinan dia? Karena disitulah ujian yang sesungguhnya. Jika saya juga nggak mau kayak BKB, udahlah selesaikan satu ketua umum, satu program selesaikan sampai tuntas dan kita lihat pertanggungjawabannya seperti apa. Oke, terakhir teman-teman, Bu Wesley, ini sudah kita lihat tadi ya dari perbincangan kita hampir satu jam ini, ternyata memang Sintayong versus PSSI ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Ini hanya miskomunikasi. Sintayong pelatih yang bagus, hanya saja dia tidak ada media mencurahkan isi hatinya. Dia ngomong di media Korea, terpotong-potong sampai Indonesia, di counter dengan media Indonesia, rame. Harusnya PSSI dengan Sintayong ketemu, ngobrol, diselesaikan dengan baik seperti halnya ketika mereka tanda tangan kontrak. Nah, pesan dari Bung Wesley untuk PSSI apa? Sehingga hal ini tidak terjadi lagi dan tentunya harapan bagus ya untuk timnas kita di bawah Sintayong. Ini berat banget ya kita ngasih masukan ke federasi. Ya, dengan banyak orang-orang jago, banyak orang-orang hebat dalam mengelola radio, berpengalaman. Pesan saya cuma satu, di mana posisi bola di Indonesia ini, jadi kita akan melihat di situ. Jadi federasi melihat sepak bola di mana, pengelola klub melihat sepak bola sebagai apa, fans juga melihat sepak bola sebagai apa. Jadi jangankan alat-alat yang lain-lain, jadikan tujuan, jadikan sebuah rumah bersama, bukan batu loncatan, bukan alat perjuangan dan lain-lain juga. Jadi kalau kita bilang football itu sebuah olahraga, jadikan dari olahraga, bukan hal-hal lain. Pesan saya itu, yuk lihat dan sepak bola kita di tempat yang sama. Dan saat ini karena kita kekurangan teknokrat olahraga, udah jarang kan kita dengar kata-kata teknokrat olahraga, ayo gitu. Jadi nggak salah mau dari sisi lain, mau tentara, mau polisi, mau dokter, mau wartawan, mau apa, jadi pengurus PSSI nggak salah, tapi jadilah teknokrat olahraga kalau sudah masuk ke situ. Jangan jadikan itu loncatan, sekedar pelarian mata pencaharian. Bagi saya itu. Oke, Bu Maruf. Kalau pesan agak terlalu tinggi ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian harapan untuk mendapatkan sepak bola yang berprestasi itu menjadi terwujud. Dan itu sebisa mungkin dengan jadwal padat di 2021, saya tentu berharap bahwa di 2021 ada hal yang membanggakan yang diberikan oleh sepak bola kita untuk bangsa Indonesia. Singkat padat jelas nih. Calon sekjen PSSI kayaknya nih. Itu yang diharapkan oleh semua orang kan, prestasi. Oke, sekjen PSSI yang diharapkan. Itu harus sama temannya Tio dulu kalau itu. Oh, ini. Kayak Jalu. Gini. Jadi kan kita udah lihat nih sebenarnya semua masalah itu awalnya muncul dari masalah komunikasi.
benahi dulu lah komunikasi, baik komunikasi eksternal maupun komunikasi internal. Kita tahu lah PSSI berapa waktu lalu juga terjadi gejolak secara internal kan, dan juga ditambah lagi gejolak secara eksternal. Ini ada masalah komunikasi yang tidak jelas. Kalau kata salah satu ilmu komunikasi, sender, receiver, message itu semua harus bisa disampaikan dengan baik. Ya benahi dulu komunikasi internal maupun eksternal, dan saya yakin sih PSSI itu bisa, banyak orang jago di sana seperti kata Bang Wes tadi. Siap. Terima kasih banyak Bung Wesley Hutagelo, terima kasih banyak Bung Ma'ruf, terima kasih banyak Kang Jalu. Waduh, ini pembicaraan yang berfaedah sekali ini. Ini banyak sekali manfaatnya buat teman-teman yang menyaksikan T10 TV. Kalau banyak sekali di DM yang mengatakan, Bung Tia tolong dong bicara Sintayong, PSSI siapa yang salah? Sudah terjawab, semuanya salah. Nah, karena tidak ada komunikasi. Betul. Ya. Kalau semuanya berkomunikasi, tidak akan terjadi seperti ini. Jadi semoga tayangan ini bermanfaat. Masukan dari 3 expert, sahabat buat. Terima kasih semuanya teman-teman. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam konten-konten yang berfaedah lainnya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Guys, terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Sampai ketemu di lain kesempatan. Intinya adalah komunikasi itulah sangat penting. Semoga PSSI segera berbenah diri. Jangan berpolitik dalam organisasi, segera reorganisasi. Bicaralah sepak bola di tempatnya, jangan bicara politik di PSSI. Itulah bagaimana konten kita di kali ini. Semoga PSSI semakin sehat untuk sepak bola kita semakin jaya, jaya, jaya. Tia Nugroho undur diri. Sampai jumpa.